Sobat Bincang Energi, selamat datang kembali di program yang paling up to date, yakni Bincang Energi Siaran Terkini. Saya Putri bersama rekan saya Salsa akan membawakan berita menarik untuk Sobat Ben sekalian. Halo Sobat Bincang Energi semua. Ya Sobat Ben, pada Best kali ini kami akan membawakan berita energi dan lingkungan yang tentunya lagi hangat, sehangat wedang jahe yang diminum saat hujan. Bener banget nih Salsa, kali ini ada berita terkait dengan PLN yang mendapatkan pendanaan dalam jumlah yang cukup besar dari hasil kolaborasi dengan World Bank, CCEFCF, dan CTF. Wah, kira-kira sebesar apa ya pendanaannya? Terus tahu nggak Sobat Ben, pemerintah lagi getol-getolnya eksplorasi loh saat ini, mencari cadangan migas baru. Emangnya untuk apa sih? Nah, supaya tahu berita selengkapnya, yuk stay tune with us. Berita pertama datang dari pemerintah lewat Kementerian ESDM atau Energi dan Sumber Daya Mineral terkait dengan kuota resmi mengenai PLTS atap untuk periode tahun 2024 hingga 2028. Adapun penetapan kuota tersebut tertuang dalam keputusan Dirjen Ketenagalistrikan tentang kuota pengembangan sistem PLTS atap PLN tahun 2024 hingga 2028. Dalam diktum ke-1, disebutkan bahwa pemerintah menetapkan kuota PLTS atap untuk periode 2024 hingga 2028. Penetapan kuota terbagi menjadi 11 klaster daerah. Besaran kuota yang ditetapkan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Secara terperinci, pada 2024, kuota PLTS atap ditetapkan sebesar 900 MW dan 2025 kuotanya meningkat menjadi 1004 MW. Lalu untuk 2026 sebesar 1065 MW dan meningkat lagi menjadi 1183 MW pada tahun 2027 dan sebesar 1593 MW di tahun 2028. Dalam aturan ini, disampaikan bahwa PLN diminta untuk menyusun kuota pengembangan PLTS atap berdasarkan clustering yang sudah ditetapkan. Selain itu, pada aturan ini disampaikan juga bahwa dalam hal tertentu, apabila diperlukan, Dirjen Ketenagalistrikan dapat memerintahkan PLN untuk mengubah kuota pengembangan sistem PLTS atap sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua. PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN wajib menyampaikan perubahannya kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berita selanjutnya datang dari pemerintah yang sedang menyusun rancangan peraturan pemerintah atau RPP Kebijakan Energi Nasional atau KEN yang menempatkan nuklir setara dengan energi baru terbarukan atau EBT lainnya. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional DEN Joko Siswanto di DPR mengatakan kita sudah memasukkan nuklir ke dalam RPP KEN. Yang tadinya di dalam PP nomor 79 tahun 2014 nuklir menjadi pilihan terakhir, sekarang nuklir memiliki posisi yang sama dengan EBT lainnya. Meski demikian, dia mengatakan pembangkit nuklir baru beroperasi pada 2032. Pembangkit itu dikembangkan oleh PT Torkon Power Indonesia. Joko mengatakan, Torkon saat ini sedang menyiapkan proposal ke pemerintah. Dia juga mengatakan kajian tapak dan survei ke masyarakat sudah selesai. Selanjutnya, teknologi saat ini sedang dievaluasi Bapeten untuk mendapatkan izin sementara. Di samping itu, kita sedang menyiapkan NEPIO organisasinya dan RUU EBT-nya. Jadi, 3 itu sedang kita siapkan. Dari 19, kita sudah 16 siap sebagai syarat yang dipersyaratkan oleh IAEA. Selanjutnya, berita ketiga mengenai strategi peningkatan produksi migas yang signifikan, yakni salah satunya adalah dengan eksplorasi masif untuk penemuan cadangan yang nantinya dijadikan lahan produksi. Kementerian ESDM telah menyempurnakan kebijakan insentif eksplorasi maupun eksploitasi sejak tahun 2021 lalu. Selain itu, ada kebijakan regulasi pendukung lainnya yang sedang difinalisasi. Investasi migas ke depan akan semakin bergairah, terutama untuk sektor gas bumi sebagai bagian dari transisi energi. Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas, Ariana Sumanto, mengungkapkan bahwa Giant Discovery minyak bumi terakhir berlokasi di Blok Cepu pada awal tahun 2000-an. Namun untuk gas bumi ada Giant Discovery dalam 2 tahun terakhir, yakni di Blok South Andaman, Blok Andaman II, dan Blok North Ganal.
Kementerian ESDM telah melakukan perbaikan kebijakan maupun insentif hulu migas agar eksplorasi menjadi lebih menarik. Selain itu, terdapat pula kebijakan baru yang juga sedang disiapkan. Setidaknya terdapat 3 kebijakan besar yang membuat kegiatan migas menjadi lebih menarik dalam 3 tahun terakhir. Pertama, kebijakan perbaikan ketentuan lelang dan kontrak blok migas. Ini mencakup antara lain, split kontraktor bisa mencapai 50%, signature bonus minimum, lelang penawaran langsung blok migas tanpa joint study, bank garansi lebih murah, dan jenis kontrak bisa gross split maupun cost recovery. Kedua, kebijakan privilege eksplorasi. Kontraktor dapat memindahkan komitmen kegiatan eksplorasi ke wilayah terbuka di luar blok yang dikerjakan. Ketiga, kebijakan insentif hulu migas keputusan Menteri ESDM nomor 199 tahun 2021, yang mana kebijakan ini memperbaiki keekonomian kontraktor di tengah jalan melalui perbaikan split kontraktor, investment credit, perhitungan depresiasi dipercepat, dan perbaikan parameter yang mempengaruhi keekonomian lainnya. Adapun kebijakan atau insentif yang sedang difinalisasi yaitu kebijakan kontrak bagi hasil gross split baru melalui peraturan Menteri MSDM. Kebijakan tersebut merupakan penyempurnaan yang mencakup penyederhanaan parameter kontrak dari yang awalnya 13 variabel menjadi 5 variabel agar lebih implementatif. Kepastian besaran split juga lebih menarik. Selain itu, terdapat pula split tambahan untuk migas non-konvensional atau MNK, yang mana hal ini penting sebagai stimulus MNK agar lebih bergairah. Kebijakan lainnya yang masih dalam pembahasan yakni revisi PP nomor 27 tahun 2017 dan PP nomor 53 tahun 2017 terkait dengan perlakuan perpajakan pada kegiatan hulu migas. Berita kali ini kita tutup dengan PT PLN Persero yang meraih pendanaan sebesar 581,5 juta US dollar melalui kolaborasi pendanaan dengan World Bank, Canada Clean Energy and Forest Climate Facility atau CCEF, dan Clean Technology Fund atau CTF. Pendanaan ini dimaksudkan guna mendukung upaya peningkatan akses elektrifikasi di Indonesia, program transisi energi, serta digitalisasi perseroan. Sejumlah upaya tersebut ditandai dengan penandatanganan skema hibah dan perjanjian pinjaman langsung dengan sovereign guarantee yang bertajuk Program Indonesia Sustainable Least Cost Electrification 1 atau ISLE-1. Program ini merupakan program based loan yang didukung World Bank dan partner pembangunan terhadap peningkatan akses elektrifikasi, peningkatan kesiapan grid terhadap integrasi energi baru terbarukan atau EBT, dan peningkatan kapasitas operasional teknologi informasi PLN. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menilai pentingnya kerjasama pendanaan World Bank melalui program ini untuk pembiayaan rencana distribusi, transmisi, dan pembangkit listrik menuju elektrifikasi Indonesia 100%. PLN mengakui transisi energi tidak dapat dijalankan sendiri. Melalui hal tersebut, selaku lokomotif transisi energi, PLN terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mencari solusi dari tantangan yang ada. Darmawan mengatakan bahwa transisi energi tidak bisa dijalankan dalam suasana kesendirian, karena terdapat tantangan teknis, strategis, operasional, dan juga pendanaan. PLN telah memetakan seluruh tantangan tersebut sehingga setiap tantangan dapat diatasi, dapat dimitigasi, dan dapat dikelola agar bisa terus maju dan mencapai misi transisi energi. Sementara itu, Direktur World Bank untuk Indonesia dan Timur Leste Caroline Third menuturkan World Bank siap mendukung komitmen pemerintah Indonesia untuk mencapai 100% elektrifikasi dan perencanaan EBT. Pendanaan ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara investasi jaringan yang dibutuhkan dengan permintaan listrik yang besar, khususnya di wilayah kepulauan bagian timur. Sobat Ben, nggak terasa ya, segmen BES ke-76 kali ini udah berakhir nih. Gimana nih menurut Sobat Ben? Semoga bisa menambah wawasan untuk Sobat Ben semua ya. Benar banget Putri. Nah, untuk itu, terus update pengetahuan kamu tentang energi dan lingkungan dengan terus mengikuti berbagai program Bincang Energi lainnya yang bisa kamu akses melalui website bincangenergi.id
akun Instagram dan TikTok kami di @bincangenergi, serta channel YouTube kami, Bincang Energi. Jangan lupa follow, like, dan share, serta nyalakan notifikasi supaya tiap informasi nggak ada yang kamu lewati. Pagi-pagi makan roti, paling enak bareng kopi. Segmen BES yang paling dinanti, kami dari Bincang Energi pamit undur diri. Salam energi berkelanjutan, sampai jumpa di BES selanjutnya.